Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video ini saya akan membahas untuk mata kuliah dasar sistem komputer dengan tema elemen komputer. Komputer dibentuk dari bagian-bagian yang terstandarisasi, termasuk komponen tambahan untuk melakukan suatu fungsi tertentu pada komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen tersebut hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras, software biasa disebut dengan perangkat lunak, dan brainware atau perangkat pikir. Oke, yang pertama hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Sebagaimana kita ketahui bahwa komputer adalah serangkaian peralatan elektronika yang bergabung dan bekerja secara bermacam-macam serta terkoordinasi oleh suatu sistem operasi. Seperangkat alat-alat elektronika ini adalah berupa komponen-komponen yang secara lahiriah ada dan bisa dilihat. Peralatan-peralatan atau komponen-komponen inilah yang kita sebut dengan computer hardware. Nah, pada umumnya, kesatuan peralatan komputer terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, input device atau biasa disebut dengan alat masukan, di mana input device ini alat untuk memasukkan data perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Kemudian yang kedua disebut dengan storage unit atau penyimpanan. Untuk storage unit ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, di mana yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kemudian main memory yang dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang ketiga yaitu secondary storage yang dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kemudian poin selanjutnya yaitu Central Processing Unit atau biasa dikenali dengan CPU. CPU merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro. Pemroses ini berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Nah, CPU terdiri dari 2 bagian utama yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau biasa disebut dengan ALU. CPU atau control unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kemudian mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Tugas selanjutnya mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Kemudian mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Dan juga control unit ini berfungsi atau bertugas untuk menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian ALU atau Arithmetic and Logic Unit ini bertugas
untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, dan juga atau kemudian melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Kemudian yang keempat, output device. Output device atau alat keluaran. Output device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data, seperti tulisan yang meliputi huruf, angka, simbol khusus, kemudian image yang meliputi dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, output dapat berupa hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Contoh, printer, plotter, dan alat mikrofilm. Kemudian soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image atau gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh, video display, flat panel, dan speaker. Dan yang ketiga, drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Contoh, floppy drive, tape drive. Oke, selanjutnya Communication Control Unit atau disebut dengan CCU. CCU yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk memudahkan atau memancarkan sinyal-sinyal, data atau perintah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu komputer ke komputer lain dengan jarak yang jauh. Dengan alat ini, maka umumnya komputer-komputer sekarang ini selalu melengkapi alat ini sebagai kesatuan dari sistem komputernya. Oke, selanjutnya software atau perangkat lunak. Software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada dua macam perangkat lunak, yaitu sistem software dan application software. Sistem software berguna untuk mengatur file, meload dan mengeksekusi program, serta menerima perintah dari mouse atau keyboard. Sistem software biasa disebut dengan sistem operasi atau operating system. Sedangkan application software adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh application software adalah Linux, Windows, Mac OS. Nah, perangkat lunak atau software ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi ini seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows, dan juga Linux. Kemudian yang kedua yaitu program utilitas. Program utilitas ini merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain sebagainya. Contoh program
Produk program utilitas ini Norton Utilities, Partition Magic, MCAV, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya yaitu aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat yaitu program paket. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti pengolahan kata atau editor naskah. Contohnya yaitu WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan angka atau lembar kerja seperti Lotus 123, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan presentasi seperti Microsoft PowerPoint, dan selanjutnya desain grafis seperti CorelDRAW, dan Photoshop. Kemudian poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut dengan bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan suatu persatu terhadap instruksi komponen. Contoh bahasa tingkat tinggi Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa tingkat menengah yaitu bahasa C atau bahasa C. Kemudian brainware atau perangkat pikir. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Brainware terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu sistem analisis, di mana orang yang merancang suatu sistem. Kemudian programmer, orang yang membuat program. Dan yang terakhir yaitu user, orang yang menggunakan komputer secara langsung. Nah, ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Begitupun perangkat lunak yang akan mengoperasikan perangkat kerasnya. Perangkat keras yang sudah didukung oleh perangkat lunak juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Semuanya, sekian pembahasan di video kali ini, and thank you for watching.